kebahagiaan ini. Bahagia dunia dan juga bahagia tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita selalu bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita semua. Munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, tua, muda, semuanya tentunya mengharapkan selalu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, kalau kita menginginkan kita ini mendapatkan kebahagiaan dari Allah, maka yang pertama apa yang harus kita lakukan, yaitu qalban syakiran, menjadikan hati ini selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tahu yang namanya kehidupan ini kan selalu berpasang-pasangan. Ada hidup, ada mati, ada susah, ada senang, ada kaya, ada miskin, berpasang-pasangan. Maka oleh karena itu ketika kita mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, biasanya kita insyaallah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu juga sama ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mungkin kesusahan dalam hidup kita, kesusahan dalam diri kita, keluarga kita mungkin, baik itu dalam hal ekonomi ataupun yang lain-lainnya, kita sebagai seorang muslim tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar. Yang pasti pada intinya setiap apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus meyakini bahwasanya itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Sekali lagi, setiap apa yang Allah berikan kepada diri kita, itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Karena kalau kita sudah meyakini ini, maka insya Allah tidak ada lagi mungkin dalam hati kita rasa ngeluh, putus asa, tidak mau lagi berusaha, tidak. Kita akan selalu menerima. Apalagi dalam hal ibadah, ngeluh kepada Allah, ya Allah, aku ini sholat 5 waktunya sudah bagus, sudah full, tapi kok kenapa rezeki aku susah? Ada tetangga aku tuh, ya Allah, sholat tidak pernah, kamu sholat tidak pernah, tapi kok rezekinya lancar terus. Mungkin kita ada rasa iri yang seperti itu. Tapi di balik itu subhanallah, sebenarnya sekali lagi, walaupun mungkin itu susah atau kita yang kita dapati, tapi itulah yang terbaik untuk Allah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu dengan diri kita. Allah Maha tahu dengan diri kita. Allah tahu kalau di bulan ini langsung dikasih rezeki yang banyak, bisa jadi dia yang tadinya aktif ibadah, yang tadinya rajin sholat, kalau langsung dikasih rezeki yang banyak, bisa jadi kaget dia ibadah yang berkurang. Allah tahu. Allah tahu tentang itu. Makanya Allah mungkin memberikan rezeki kepada kita berangsur-angsur, tidak langsung. Tapi yakinlah, setiap apa yang kita menajatkan kepada Allah, pasti Allah berikan kepada kita. Cuma memang proses pemberian Allah itu kami katakan di awal, ada yang langsung ketika kita minta, ya Allah, anak aku ini hari ini besok nak bayar pulangan, ya Allah, tolong kasih rezeki, ya Allah, atau pas keluar rumah langsung dapat rezeki. Ada yang seperti itu. Ada juga rezekinya lewat perantara orang lain, lewat perantara orang lain. Lagi susah gelisah di rumah, belum dapat kerja, misalnya gitu kan. Berat habis di rumah, misalnya
Begitu Pak, oh ini Pak, aku ada berat titipan dari Pak RT. Kita harus atas, kita nggak tahu seperti itu. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mungkin bukan lewat perantara kita. Nah yang seperti ini pasti Allah akan berikan kepada kita. Dan ini janji Allah. Janji Allah kepada kita yang insya Allah dalam istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan kepada diri kita dan juga baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan dalam Al-Quran, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, amal soleh ini baik itu amal soleh kepada sesama manusia, kebaikan kepada sesama manusia ataupun kebaikan kepada Allah dengan ibadah kita, dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Bukan cuma itu saja, wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah pun akan memberikan rezeki melebihi dari apa yang kita buat. Yang kita terkadang tidak tahu atau tidak memiliki. Min ayatul layak tadi. Kalau bahasa Al-Quran. Dan ini sekali lagi pasti akan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan kita iri, Pak. Jangan iri kepada orang-orang maaf yang mungkin ibadahnya kurang tapi rezekinya banyak. Jangan iri. Malah seharusnya kita harus selalu mendoakan. Kenapa? Karena bisa jadi rezeki yang dititipkan saat itu bukan rezeki yang sebenarnya, rezeki yang hakiki, bukan. Tapi bisa jadi itu nikmat bagi dirinya. Nikmat. Apa itu nikmat? Rezeki atau barang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tapi barang itu nanti bisa jadi membuat dia celaka, akan menjadi barang adu buat dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu tidak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hadirin jamaah subuh yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali lagi, bagaimana kita saat